warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Gibrani dari kelas 4B di 4ABG. Saya akan mempresentasikan studi saya mengenai apartemen. Apartemen adalah tempat hunian yang besar dan mewah yang mencakup sebagian dari suatu bangunan bertingkat tinggi dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pengelolanya. Fasilitas yang disediakan apartemen berupa taman publik, kolam renang, lahan parkir, fasilitas kebugaran seperti fitness, tempat laundry, food court, dan minimarket. Adapun beberapa jenis apartemen. Yang pertama, apartemen sewa. Apartemen yang harus dibayar biasanya setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Semua perabotan sudah tersedia di apartemen, penyewa hanya perlu membawa barang pribadi saja. Yang kedua, apartemen beli atau kondominium. Kepemilikan unit apartemen ini dikuasai penuh oleh pembeli. Pembeli hanya berbagi area umum seperti koridor, tangga, lift, gym, dan parkir. Biaya perawatan rendah dan biaya unit yang tinggi. Tipe-tipe apartemen. Yang pertama, ada apartemen studio. Unit apartemen studio memiliki kamar tidur, dapur, ruang tengah yang menyatu. Biasanya kamar apartemen ini memiliki luas 21 meter persegi. Kamar apartemen ini cocok untuk yang masih tinggal sendirian dan belum berkeluarga. Yang kedua, apartemen satu kamar. Tipe apartemen ini memiliki satu kamar tidur, ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Tipe kamar ini memiliki luas yang lebih memadai, biasanya 25 meter persegi. Jenis kamar apartemen ini cocok untuk pasangan yang tidak memiliki anak. Yang ketiga, apartemen 2 kamar. Tipe kamar ini identik dengan apartemen keluarga. Hal ini dikarenakan denah apartemen ini mirip dengan rumah landed. Ukuran apartemen ini pada umumnya sekitar 40 meter persegi. Perbedaan apartemen 2 kamar dengan 1 kamar hanya terletak pada jumlah kamar. Jenis apartemen ini sangat cocok untuk yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Untuk studinya sendiri, saya mengambil di Rusunawa Harapan Jaya, Rusun Nipa Kuning Dalam, Rusunawa Jeruju, Nirvana Apartements, dan UBM Housing. Dari kelima studi, saya dapat simpulkan untuk fasilitas terdapat lift, tangga, parkir, toilet per kamar, dapur per kamar, hidran, musola, CCTV, dan kolam renang. Untuk luasan kamar, yang pertama tipe studio, luasan 15 meter persegi. Untuk yang satu kamar 24 meter persegi, dan untuk 2 kamar 36 meter persegi. Untuk denah, kamar saling berhadapan dan dipisahkan oleh koridor. Untuk zoning ruang, zoning service berada di ujung bangunan, zoning sirkulasi berada di antara zoning privat. Lokasi tapak berada di Jalan Lejen Suprapto, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Pulau Kalimantan, dengan luasan lahan 64 x 60 meter. Luas lahan efektif untuk dibangun yaitu 50 x 44 meter atau 2.200 meter persegi. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan KDB, yaitu 2.304 meter persegi. Data existing pada tapak. Yang pertama, matahari terbit pada pukul 5.30 pada kanan belakang tapak dan terbenam 17.40 pada kiri depan tapak. Pada bagian depan tapak di tepi jalan memiliki banyak pohon. Yang kedua, view depan, perumahan warga lebih dari 1 lantai. View belakang, perumahan warga lebih dari 1 lantai. View kanan, perumahan warga lebih dari 1 lantai. View kiri, perumahan warga dan ruko lebih dari 1 lantai. Yang ketiga, drainase. Pada depan, kanan, dan belakang tapak terdapat saluran drainase tersier berupa parit berukuran 50 cm. Yang keempat, vegetasi. Banyak tanaman berupa pohon di depan tapak. Pohon berada di tepi jalan sebagai penunjuk jalan. Yang kelima, kebisingan. Tingkat kebisingan di kanan belakang tapak rendah, sedangkan depan tapak dan kiri tapak memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Utilitas.
Tiang listrik terdapat di sepanjang Jalan Ledjen Suprapto dengan jarak 30 meter. Gardu listrik berada 30 meter dari tapak dan penerangan jalan berjarak 40 meter. Dan yang terakhir aksesibilitas, yaitu Jalan Ledjen Suprapto menjadi akses utama menuju tapak. Untuk analisis tapak, saya menganalisis yang pertama ada matahari, view, drainase, vegetasi, kebisingan, aksesibilitas, utilitas, dan zoning tapak. Kesimpulan analisis tapak yaitu penggunaan kaca ribbon hitam pada jendela yang menghadap keluar bangunan agar mengurangi cahaya masuk ke ruangan dan privasi pelaku di bangunan lebih terjaga. Orientasi bangunan yang menghadap utara menjadi kelebihan karena dapat melihat Sungai Kapuas. Agar mempermudah gerak kendaraan, maka jalur masuk keluar dibuat searah, masuk melewati Jalan Ledjen Suprapto dan keluar melewati Jalan Ledjen Suprapto 4. Memberi penerangan jalan di dalam tapak dan lampu taman sebagai estetika. Membuat pagar setinggi 1,5 meter sebagai penghalang kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan. Vegetasi berupa pohon gelodokan tiang difungsikan sebagai peredam suara kebisingan, penentu jalan, dan penyerap air hujan. Membuat ruangan menjorok ke dalam. Ruangan yang membutuhkan ketenangan lebih baik ditempatkan jauh dari sumber kebisingan. Yang terakhir, terdapat konstin bolong agar air masuk ke daerah resapan. Kelompok pelaku pada apartemen, yang pertama ada kelompok penghuni yang terdiri dari penyewa satu orang, penyewa yang berpasangan, dan penyewa yang sudah berkeluarga. Yang kedua, kelompok pelaku penunjang yang terdiri dari tamu. Yang ketiga, kelompok pelaku pengelola yang terdiri dari direktur, manajer, sekretaris, staf teknisi, staf sales, dan staf keuangan. Yang keempat ada kelompok pelaku pelayanan yang terdiri dari resepsionis, security, staf janitor, staf monitor CCTV, dan supplier. Dan yang terakhir kelompok pelaku penunjang yang terdiri dari staf restoran, staf minimarket, staf fitness, staf laundry, dan staf fotokopi. Pengelompokan ruang, yang pertama ada ruang pelayanan yang terdiri dari ruang pos security, parkiran, resepsionis, lobby, toilet umum, pantry, ruang locker staff, ruang monitor CCTV, ruang loading dock, ruang janitor, ruang panel, ruang genset, ruang AHU, dan ruang pompa. Lalu ada kelompok ruang penghuni yang terdiri dari kamar apartemen studio, kamar apartemen 1 kamar, kamar apartemen 2 kamar. Lalu ada kelompok ruang pengelola yang terdiri dari ruang direktur, ruang manajer, ruang sekretaris, ruang staf teknisi, ruang staf sales, dan ruang staf keuangan. Lalu ada kelompok ruang penunjang yang terdiri dari minimarket, restoran, fitness center, toko ATK, musola, kolam renang, laundry, ruang laktasi, dan ruang meeting. Besaran ruang kelompok ruang pengelola, yang pertama ruang direktur dengan luas 20 meter persegi, yang kedua ruang manajer 8 meter persegi, yang ketiga ruang sekretaris 8 meter persegi, yang keempat ruang staf teknisi yaitu 25 meter persegi, lalu ada ruang staf sales 25 meter persegi, ruang staf keuangan 20 meter persegi. Lalu besaran ruang kelompok ruang penghuni, yang pertama ada ruang apartemen studio dengan luas 16 meter persegi, kamar apartemen 1 kamar yaitu 28 meter persegi, dan kamar apartemen 2 kamar yaitu 43 meter persegi. Besaran ruang kelompok ruang penunjang, yang pertama ada minimarket dengan luas 45 meter persegi, yang kedua restoran dengan luas 477,12 meter persegi, lalu ada fitness center dengan luas 96 meter persegi, fotokopi 45 meter persegi, musola 92,8 meter persegi,
kolam renang 120 meter persegi, laundry 40 meter persegi, ruang laktasi 10 meter persegi, ruang meeting 29 meter persegi. Yang terakhir, besaran ruang kelompok ruang pelayanan. Yang pertama ada pos security dengan luas 6 meter persegi. Yang kedua, parkiran dengan luas 2030 meter persegi. Yang ketiga, lobby yaitu 96 meter persegi. Yang keempat, resepsionis 5 meter persegi. Yang kelima, toilet umum 50 meter persegi. Yang keenam, pantry 31 meter persegi. Yang ketujuh, ruang locker staff 37 meter persegi. Yang kedelapan, ruang monitor CCTV yaitu 6 meter persegi. Ruang loading dock 60 meter persegi. Zonasi ruang terdiri dari zonasi publik yang berwarna biru, zonasi servis yang berwarna kuning, dan zona privat yang berwarna merah. Zonasi privat di kelompok ruang pelayanan yaitu ruang pompa, ruang AHU, ruang mekanikal elektrikal, ruang panel, ruang genset, ruang locker staff, ruang monitor CCTV. Sedangkan zonasi servis yaitu ruang loading dock, ruang parkir, toilet umum, ruang janitor, dan pantry. Untuk yang zonasi publik yaitu resepsionis, lobby, dan pos security. Zonasi kelompok ruang penghuni, yang pertama ada kamar apartemen 2 kamar. Zonasi privat yaitu master room dan kamar tidur. Zonasi servis yaitu kamar mandi master room, dapur, dan kamar mandi. Untuk yang publik yaitu ruang keluarga. Sedangkan kamar apartemen 1 kamar yang privat yaitu kamar tidur, zonasi servis kamar mandi dan dapur. Yang publik yaitu ruang TV. Untuk kamar apartemen studio, zonasi privat yaitu di kamar tidur, dan zona servis ada di kamar mandi dan dapur. Zonasi kelompok ruang pengelola, di mana semua ruangan ini yaitu privat. Ruangannya terdiri dari ruang staf teknisi, ruang manajer, ruang sekretaris, ruang staf sales, ruang staf keuangan, dan ruang direktur. Zonasi kelompok ruang penunjang yaitu restoran. Zonasi privat terdiri dari gudang penyimpanan, ruang loker, dan ruang administrasi. Untuk zona servis ada tempat cuci tangan dan dapur, dan zona publik yaitu kasir dan area makan. Lalu ada ruang musola. Zonasi privat terdiri dari area ibadah wanita dan area ibadah pria. Untuk zonasi servisnya tempat wudhu wanita dan tempat wudhu pria, dan zonasi publik yaitu loker pria dan loker wanita. Lalu ada ruang fitness center dengan zonasi privat yaitu ruang loker pekerja. Untuk zonasi servis ruang pantry, dan zonasi publik yaitu area yoga, kasir, lobby, area gym, dan ruang loker pengunjung. Lalu ada minimarket dengan zonasi privat terdiri dari ruang gudang penyimpanan, ruang loker, dan ruang administrasi. Untuk zonasi servisnya yaitu pantry, dan zonasi publik etalase barang dan kasir. Lalu ada laundry dengan zonasi privat yaitu ruang loker dan ruang administrasi. Lalu zona servis ada ruang pantry, zonasi publik area cuci, ruang tunggu, dan kasir. Untuk kolam renang hanya 2 zonasi yaitu yang pertama yang publik terdiri dari kolam renang, ruang loker, dan area makan. Sedangkan yang servis ruang bilas pria dan ruang bilas wanita. Untuk fotokopi ada zonasi privat yang terdiri dari gudang penyimpanan, zona servis yaitu pantry, dan zona publik etalase barang, ruang tunggu, dan kasir. Ruang meeting berzona privat, dan ruang laktasi juga berzona privat. Untuk konsep gagasan dan perubahan bentuk, saya mengambil bangunan hemat energi.
Penerapan bangunan hemat energi berupa penggunaan kaca pada sisi luar dalam bangunan. Hal ini dapat menekan penggunaan listrik pada pagi sampai sore hari pada bangunan. Bentuk bangunan tengah yang bolong dapat memasukkan cahaya pada ruang yang berada di sisi dalam bangunan. Namun, untuk mencegah cahaya matahari langsung yang berlebihan pada bangunan, dapat diaplikasikan secondary skin pada sisi luar bangunan. Membuat bangunan menjorok ke dalam juga dapat mengurangi intensitas cahaya yang masuk dan memberikan pembayangan pada ruang dalam. Lalu untuk konsep gagasan dan beban bentuk, saya juga mengambil konsep metafora. Secondary skin pada apartemen yang terlihat seperti sebuah deretan dari atap perumahan padat penduduk. Bangunan apartemen akan terkesan seperti sebuah deretan rumah yang mengarah ke atas. Hal ini sesuai dengan fungsi dari sebuah apartemen, yaitu tempat hunian. Berikut dena yang saya tampilkan. Terdapat dena basement, dena lantai dasar, dena lantai 1, dena lantai 2, sampai dena lantai 7. Berikut dari hasil rendering 3D. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.